kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Mari saya akan membawa kepada saudara kitab Yunus. Masih belum selesai, kitab Yunus. Ya. Pasal 2, itulah doa Yunus. Kita akan periksa tentang doa Yunus ini. Sebab ini merupakan rangkaian dari Yunus pasal 1, yaitu hajaran Tuhan. Ya. Pasal 2. Ayat 1 saya akan baca, ayat 2 nanti. Ayat 1 bersama saudara kita membaca, ayat 2 nanti pembaca Alkitab akan membaca. Ya, ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2. Ya, ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia yang orang mati. Aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Jadi kalau kita dalam kesusahan, kita berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Manusia tidak bisa tolong. Tuhan bisa tolong kita. Amin. Ya, berseru kepada Dia. Seperti Yunus dalam kesusahan, siapa yang bisa tolong dia? Tidak ada. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan itu sanggup menolong dia. Jangan kita berseru kepada manusia yang kita tahu manusia itu tidak bisa tolong kita. Jadi percuma. Ya, seruan kita juga percuma nanti. Ya, ayat 3. Sama-sama kita baca. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Ya. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ya, mungkinkah aku memandang bait suci yang kudus itu? Terus ayat 5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, Ya. aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saya mau minta perhatian soal ayat 7a. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. So, ini hasilnya orang yang lari dari Tuhan. Yunus lari dari Tuhan. Orang yang lari dari Tuhan itu tidak makin lama makin kuat. Larinya makin kencang. Tapi makin jiwanya makin letih dan lesu. Ya. Dan ini yang dialami oleh Yunus. Di dalam aku, jiwaku letih dan lesu. Bukan tambah kuat, tambah letih, tambah lesu, tambah lemah. Itu orang yang lari dari Tuhan. Hidupnya tambah menurun terus. Ya, ayat 8.
Mereka yang berpegang teguh pada berhala sia-sia, kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ya, jadi ini berhala sia-sia. Yang berpegang teguh kepada berhala sia-sia. Siapa yang punya berhala itu? Siapa? Yunus. Apa namanya berhala? Bukan patung-patung itu, bukan lagi patung. Tapi yang namanya berhala itu adalah kekerasan hati. Orang yang keras hati, tidak mau berubah, tidak mau dikasih nasihat, tidak mau, semua tidak mau. Itu ada berhala di dalam hati. Dia pergi gereja tapi berhalanya ada dalam hati. Coba kita baca. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 atau pasal 15. Pasal 15. Ya, mari kita baca itu ayat yang ke ayat 23. Sebab tolong bacakan. Pasal 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan, pasal 15 1 Samuel ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, Ya, terus dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. kedegilan itu kekerasan hati. Orang yang keras hati. Degil, artinya degil. Itu sama seperti orang menyembah berhala dan terafim dan patung. Terafim itu patung. Sama seperti orang menyembah berhala. Cuma berhalanya bukan di batu dan apa, tapi dalam hatinya. Jadi, saudara, siapa kira bahwa Yunus seorang pemberita Injil masih punya berhala dalam hatinya, yaitu kekerasan hati. Ya, makanya dia lari sampai pergi ke Tarsus, dia tidak mau pergi ke Niniwe karena keras hatinya itu luar biasa. Ditegur tidak mau, maka Tuhan izinkan masuk di dalam hajaran. Ya, saya kembali kepada Yunus tadi, pasal yang kedua, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, Ya. dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Masih bagusan ikan ini mau dinasihati, mau ditegur, tapi manusia Yunus tidak mau ditegur. Ya, di sini dalam ayat 9 bagian terakhir disebut keselamatan adalah dari Tuhan. Betul, keselamatan itu dari Tuhan. Mungkin sudah bilang yang selamatkan dia ini ikan paus, tapi ikan paus itu siapa yang kirim? Tuhan. Siapa yang perintahkan? Tuhan. Siapa yang berfirman? Buka mulut. Caplok itu, Yunus. Kemudian nanti dia sakit, dikasih sakit perut, keluarkan itu, Yunus. Dia keluarkan lagi. Tidak pakai cedera apapun. Ya, siapa yang melakukan? Tuhan. Jadi memang ikan pausnya itu alat penolong saja, alat. Tapi Tuhan itu sumbernya dari keselamatan. Jadi kita tidak usah puji-puji ikan pausnya. Manusia begitu, kalau ditolong sama anjing, anjingnya dibikinkan patung. Wah, dia seperti di Jepang itu ada anjing. Patungnya anjing, ya, bukan, itu cuma alat, tapi Tuhan itu adalah sumber dari segala keselamatan kita, pertolongan kita. Jangan Tuhan kita membangkitkan kecemburuan Tuhan dan kita membesar-besarkan alatnya sehingga Tuhannya kita lupa, awas, ya itu tidak boleh. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Nah, sudah saya mau mulai ya, Tuhan. Ini sehubungan juga dengan gereja lokal yang kuat. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang gereja lokal, ya gereja seperti ini, gereja lokal yang kuat, bukan yang lemah. Ya, Tuhan mau kita menghasilkan buahnya yang tetap. Coba kita baca. Yohanes pasal 15, tolong bacakan. Ayat yang ke Yohanes 15 ayat yang ke 16, tolong bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu, Ya. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Ya. dan buahmu itu tetap. Ya, bukan cuma buah, tapi Tuhan tekankan lagi sekali, buahmu itu tetap, harus tetap. Jangan
Sebentar keluar buah, sebentar buahnya tidak keluar, tidak tetap itu. Sebentar keluar, sebentar busuk buahnya, tidak tetap. Terus? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, saya ada sebuah gereja di California, tepatnya di Louisiana. Ya, itu mungkin sudah pernah dengar tuh gereja di Louisiana itu. Dalam beberapa kebaktian hari Minggu, ya dalam beberapa waktu yang tidak lama, gereja itu diserbu orang banyak. Yang datang itu ribuan orang. Ya. Tapi sayang, ribuan jiwa itu dalam waktu yang singkat, sisa 100 orang. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, dari ribuan orang jadi 100 orang. Kemudian saya ingat firman Tuhan bilang, keluarkan buah-buah, tapi Tuhan koreksi, bukan sembarang buah, buah yang tetap. Jangan buah yang wush, tapi nanti wush hilang. Ya, habis. Kemana itu semua yang hilang itu? Tidak tahu. Ya, saudara, kesalahan gereja, tentu ada kesalahan dari gereja. Apa kesalahan gereja? Pertama, gereja tidak secepatnya mengajar pengajaran ya dasar. Pengajaran dasar itu penting. Kalau saya mau membangun rumah, dasarnya mesti lebih dulu dibangun. Kalau saya mau membangun 20 meter ke atas, itu fondasinya itu 1 tahun. 1 tahun. Bikinnya itu 1 tahun. Kenapa kok sampai 1 tahun? Ya mesti dalam. Kalau enggak, kena angin, ya tumbang. Ya, jadi pengajaran dasar, mari kita baca. Apa itu pengajaran dasar? Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6, ya kalau sudah datang di kebaktian pemuritan, sebaiknya baik sekali kalau sudah mencatat. Sudah bawa pulpen atau ballpoint, sudah catat di notebook, begitu ya. Dan nanti sudah di rumah sudah baca lagi, ya, memama biak lagi. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Asas-asas itu dasar yang pertama dari ajaran tentang Kristus. Ya, terus? Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, jadi asas pertama itu dasar pertama. Pengajaran mula-mula, itu pengajaran dasar. Itu mesti diperdengarkan dulu kepada jiwa-jiwa yang baru ini. Ya, jangan kita mau bicara tentang bangunannya, tentang atapnya, dasarnya aja mereka belum punya. Nah, ini akibatnya mereka kemudian menghilang lagi. Terus? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Ya, dasar pertobatan. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ya. Yaitu dasar pertobatan, satu, pengajaran tentang bertobat. Itu mesti diajarkan. Terus perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu harus diajarkan. Perbuatan yang sia-sia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan yang sebetulnya hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Tapi kita mau melakukan, kita mau ganti Roh Kudus, salah. Maka pekerjaan kita itu sia-sia. Ya, kita mau tarik jiwa, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Ya, biarkan Roh Kudus yang kerjakan itu. Kalau aku ditinggikan oleh Tuhan, aku akan menarik orang banyak. Jadi kamu meninggikan aku saja di dalam pujian penyembahan, tinggikan dia. Nanti aku yang kerjakan. Itu pekerjaan aku, bukan pekerjaanmu. Bukan kamu yang mesti fokus cari jiwa, ya, ambil jiwa, ya, dan curi jiwa. Enggak. Nah, itu serahkan aku nanti akan tarik itu jiwa-jiwa. Kalau kamu yang tarik, beda dengan aku, kata Tuhan. Kalau kamu yang tarik, kamu menarik kayak gerombolan orang. Ya, kamu cuma menarik, ya, apa itu? Seperti rombongan tuh. Ya, seperti kerumunan. Kalau kita yang tarik jiwa, kita menarik kerumunan orang banyak. Tapi mereka itu datang bukan karena Tuhan panggil mereka.
Bukan karena Tuhan yang tarik mereka. Tapi karena mereka cuma ingin tahu saja. Apa sih, ada apa itu gereja? Sudah tahu, ya sudah. Tidak ada rasa lapar untuk mau lapar kepada Tuhan, lapar kepada firman, tidak ada. Ya, setelah lihat, oh ya begini, ya sudah, keluar lagi dia. Ya, makanya kita mesti tahu apa yang pekerjaan kita dan apa yang bukan pekerjaan kita, jangan kita kerjakan. Kalau itu pekerjaan Yesus, biarkan Yesus, Roh Kudus yang kerjakan, kita kerjakan apa yang Tuhan tetapkan, tentukan untuk kita kerjakan, yaitu meninggikan Yesus saja. Kita meninggikan Yesus saja. Nanti Yesus itu pekerjaannya dia narik jiwa itu akan dia kerjakan. Ya, sampai di mana tadi? Ayat 2. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, Ya. penumpangan tangan, Baptisan air. Mesti dikenal seperti yang baru lalu, beberapa minggu tahun lalu, baptisan air. Ya, dalam tempo 1-2 minggu 100 orang lebih dibaptis. Ya, itu mesti diadakan begitu. Jadi diperkenalkan pengajaran dasar lebih dulu. Dasarnya ini dibangun, kalau enggak kuat. Nanti kena angin besar roboh, bangunan itu roboh. Karena tidak punya dasar yang kuat. Ya, terus penumpangan tangan, ya, kebangkitan orang-orang mati dan ya, hukuman kekal. tumpang tangan, ya, kebangkitan orang mati, terus dan hukuman yang kekal. Terus Dan itulah yang akan kita perbuat jika Ya, Allah itu mengizinkannya. kalau Tuhan izinkan sekali-sekali saya digerakkan untuk bicara tentang baptisan air, tentang apalagi kebangkitan orang mati, saya bisa kerjakan. Tapi tidak setiap minggu saya mesti khotbah tentang kebangkitan orang mati, tentang asas iman, tentang asas pertobatan. Ya, nanti kalau sudah yang jiwa-jiwa yang sudah lama sudah bertobat, dia bilang, ini kok terus bertobat, ini bosan saya. Khotbahnya kok terus itu saja. Pendeta Paulus sebagai. Jadi seorang pendeta gembala itu lebih sulit daripada seorang penginjil. Karena dia menghadapi banyak jiwa yang baru dan yang lama. Kalau penginjil, dia datang, dia khotbah yang 5 tahun yang lalu, ya, dia bisa khotbah, selesai dia pulang. Dia angkat koper, ya, sebab dia nanti diundang di tempat lain, orang lain lagi, orang baru yang dengar, dia khotbah tentang yang kemarin itu, dia khotbahkan lagi, karena selalu orang baru. Tapi kalau saya selalu orang lama, ya, tapi ada juga banyak orang baru, tapi lebih banyak orang lama. Jadi saya tidak bisa bertindak seperti itu, ya. Tapi kemudian Tuhan memberikan kepada saya hikmat untuk bisa menyediakan makanan rohani. Nah, kesalahan yang kedua dari gereja itu adalah tidak mengajarkan tentang pemuritan, seperti kita bisa pemuritan. Ya, pemuritan itu ada 2 tahap. Tahap pertama dimulai dengan Anda. Saya mulai dengan Anda. Saya mengajar tentang pemuritan. Ya. Nah, dalam tahap yang pertama ini apa yang mesti dikerjakan? Telinga Anda itu mesti diganti. Copot, diganti dengan telinga apa? Seorang murid. Apa telinga seorang murid? Ketaatan. Jadi biar saudara punya guru yang hebat, kalau telinga saudara masih telinga manusia, telinga biasa, ya bukan, ini arti rohani, bukan telinga, nanti sudah datang mesti operasi telinganya, mau pakai telinga anjing atau apa, salah itu, tak boleh. Ya, tapi telinga ketaatan. Itu tandanya saudara sudah diganti, telinga rohani saudara sudah diganti dengan telinga murid, ya, taat. Kalau tidak, pelajaran tidak bisa maju. Sudah ikuti gurunya, tapi tidak bisa ngikuti guru. Guru ini naik terus, bukan dia karena terlalu cepat, tidak, dia tidak terlalu cepat, dia sedang. Tapi saudara tidak bisa mengikuti karena saudara macet di situ. Saudara tidak bisa maju karena ini. Ya, jadi tidak sampai jadi sama dengan pelajaran dari gurunya itu. Ya, Bible bilang kalau seorang murid sudah sama dengan pelajaran guru, selesai dah. Saya belum sama. Mungkin saya sudah belajar sekolah Alkitab di mana, saya tidak pernah ikut sekolah Alkitab. Misalnya sudah ikut sekolah Alkitab di sini itu. Oh, kalau sekolah Alkitab di situ saya sudah tamat, Om.
Sekolah Alkitab di Jeffrey, saya sudah tamat. Ya. Tapi sekolah Alkitab kepada Yesus, saya belum tamat. Saudara belum tamat. Kalau sudah tamat, saudara tidak di sini. Saudara terbang pergi ke sana, ke Yerusalem baru. Ya, kita belum ada satupun yang sudah menyamai pelajaran dari Yesus. Belum, tidak ada. Siapa di sini yang seperti Yesus sempurna? Tidak ada. Masih suka omong menipu, omong kotor, omong apa, omong dusta. Ya, itu sudah tidak betul. Ya, jadi kita belum sampai seperti Yesus. Kita masih harus terus maju. Ya, Yesaya 5 termasuk lidah kita ini mesti diganti dengan lidah seorang murid. Ya, lidah seorang murid itu adalah bersaksi. Ya, sudah ditumpahi tangan. Ya, dan kemudian sudah sekarang mesti bersaksi. Coba kita baca Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada lidah orang. seorang murid terus. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, jadi saudara bisa menguatkan orang lain. Itu berarti saudara seorang murid. Tadi lidah saudara itu lidah murid. Jangan lihat orang lemah dibiarkan saja. Ya, terus Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku Ya. untuk mendengar seperti seorang murid. mendengar seorang murid, telinga murid. Jadi tadi lidah murid, sekarang telinga murid. Ini tahap pertama kita, dua ini telinga sama lidah ini mesti dipotong, diganti dengan yang murid punya. Ya, sudah bukan dipotong cara jasmani ya. Terus Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. sekian. Tahap kedua, ya. Tahap kedua, kalau sudah lulus, ya, saya merasakan sudah cukup menguasai. Saudara, tahap kedua adalah Anda sekarang memuridkan orang lain yang belum pernah dimuridkan bersama dengan kita di dalam kelompok sel. Ya, dalam kelompok sel, sudah nanti memuridkan. Ya, jadi saudara sudah dimuridkan, saudara sekarang memuridkan orang lain. Bisa mengerti? Sekarang saudara lebih dulu. Makanya dalam tahap pertama ini tidak boleh terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa. Waktunya perlu cukup waktu. Sebab saudara mau dimasuki dasar pengajaran yang kuat. Supaya saudara betul-betul sudah kokoh dan sudah bisa mengajar. Bisa, bukan mengajar tapi mengajar ya, mengajar dalam arti yang sederhana di dalam kelompok sel itu. Ya, ini tahap kedua. Nah, jadi coba kita membaca sana. Yunus pasal yang ketiga ayat 1. Saya mau jelasin terus tentang Yunus 3 ayat 1, silakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk apa? Kedua kali. Kenapa kok bisa ada kedua kali? Ada yang pertama, ada yang kedua. Bingung ini. Coba baca ayat 2. Apa isinya? Bangunlah, Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Terus? Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sampaikan, terus? Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi dia bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Isinya ini firman yang kedua sama atau tidak dengan firman yang pertama? Sama atau tidak? Ayo, jangan diam. Nanti sudah tidur kalau diam. Jawab yang keras. Sama atau tidak? Sama. Coba pasal 1 ayat 1. Baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ke Tarsis. Betul? Tidak. Pergilah ke Niniwe. Tarsis. Betul? Tidak. Pergilah ke bangun semua ya. Niniwe. Nanti kalau yang tidur saya kasih hadiah. Hadiah minum ini. Ya. Kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Isinya sama. Firman yang pertama dan yang kedua ini sama.
Tapi kenapa kok mesti sampai ada firman yang kedua? Karena telinganya Yunus ini masih telinga, belum dipotong, belum diganti dengan telinga murid. Masih pakai telinga yang lama. Ya. Saya tadi bilang telinga anjing itu, telinga anjing rohani itu anjing. Ada anjing Tuhan dalam Yesaya mengumpamakan nabi-nabi Tuhan zaman Yesaya itu. Banyak nabi-nabinya seperti anjing. Anjing itu kalau malam tidak tidur. Dia gong, ada pencuri, paluka, dia gong. Dia berjaga. Tapi ini anjing-anjing rohani ini, nabi-nabi ini tidur semua. Tidak ada yang berjaga. Umat Tuhan menyembah berhala, umat Tuhan macam-macam berbuat dosa, didiamkan saja, tidak apa-apa, masuk surga. Kalau mati masuk surga. Surga atau solokan, saya tidak tahu. Mungkin solokan, ya, dia masuk. Ya, jadi ini Tuhan bilang, mereka itu seperti anjing-anjing yang tukang tidur, tidak pernah bangun, tidak pernah menggonggong, memberi aba-aba kepada pemiliknya bahwa ada bahaya. Ya, jadi di sini kita juga melihat pada waktu Yunus waktu itu masih pakai telinga yang lama, ya, sehingga dia membuat kesalahan besar. Dia tidak pergi ke Tarsis, Niniwe, tapi ke Tarsis. Dan dia sekarang mesti ulangi. Kesalahan itu ulangi. Plus bonus masuk perut ikan. Ya, kalau perut ikan masuk di sini enak. Tahu perut ikan? Makanan dari Jawa, sini juga ada. Juga makan perut ikan toh. Ya, makan perut ikan. Ikan makan perut kita. Atau kita makan perut ikan. Ya. Tapi di sini sudah kita melihat yang ketiga, tidak diajarkan itu masa yang datang itu tidak diajarkan penggembalaan yang sehat. Jadi yang pertama tadi tidak diajarkan apa? Tidak ada buah yang tetap. Yang kedua tidak diajarkan pengajaran dasar. Yang kedua tidak diajarkan pemuritan. Yang ketiga tidak diajarkan tentang penggembalaan yang sehat. Apa itu? Sehat. Penggembalaan yang sehat itu penggembalaan yang ada kesatuan, ada kesehatian. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, coba ya baca. Kisah Rasul 1 ya, ayat 14. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati. Dengan sehati. Satu hati. Terus? Dalam doa bersama-sama. Dalam doa bersama-sama. Berarti kalau ada doa bersama-sama, ada doa pribadi. Di samping ada doa pribadi, ada doa bersama. Tapi doa bersama ini tidak akan bisa berhasil. Tuhan senang kalau tidak disertai kesehatian. Bersama itu kan tubuhnya bersama. Di satu mini hall misalnya, di mini hall di bawah. Tubuhnya berdoa sama-sama di sana. Tapi belum tentu hatinya sehati. Hatinya yang satu masih begini, yang satu masih begitu, yang satu masih macam. Ya. Tuhan tidak lihat tubuh kita saja yang tinggal di satu ruangan sama-sama kita berdoa. Tapi walaupun kita sama-sama berdoa, mulut kita sama-sama, lidah kita sama-sama, suara kita sama-sama. Tetapi kalau kita tidak sehati, itu doa tidak dijawab sama Tuhan. Ya, di sini dikatakan harus ada kesehatian. Dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-14. Bertekun dengan sehati. Ya, penting sekali. Negara tanpa kesatuan, negara itu dalam bahaya. NKRI akan ada dalam bahaya kalau tidak ada kesatuan dalam bangsa ini. Suami istri tidak ada kesatuan, bahaya perceraian. Banyak sekarang suami istri bercerai. Ya, rumah tangga tanpa kesatuan dalam bahaya perpecahan. Bukan suami istri itu saja yang cerai, anak-anak juga bercerai. Ya, ada yang dibawa sama engkongnya, ada yang dibawa sama omanya, ada yang dibawa, terpecah belah. Gereja termasuk, kalau tidak ada kesehatian bisa pecah. Dan kalau kita berdoa, kita tidak didengar sama Tuhan. Di mana ada perpecahan, tidak ada kesehatian, sudah boleh berdoa sampai plafon ini pecah, tapi sudah tidak akan dijawab sama Tuhan. Dengar baik-baik. Ya, karena itu banyak orang berdoa,
tapi dia tidak didengar sama Tuhan. Karena doanya salah. Doanya tidak sehati. Tidak ada kesatuan, tidak ada. Nah, buat apa kita teriak-teriak tapi kita tidak satu hati? Kita tidak didengar sama Tuhan. Kita jangan bermunafik. Kita mesti sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, taati firman Tuhan dan lakukan itu firman Tuhan. Jangan seperti kita tidak mengerti. Kita sudah mengerti. Sudah banyak kita mengerti firman Tuhan, tapi kita mesti melakukan. Ketaatan itu penting sekali. Ya, mari saya mau bacakan kepada saudara dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Atau kamu berdoa juga, Ya, kamu berdoa juga. Terus, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Doamu tidak dijawab sama Tuhan. Jangan bilang, kalau saya doa pasti Tuhan dengar. Tidak. Mesti dicocokkan dengan firman Tuhan ini. Cocok apa enggak? Kalau kita berdoa, tapi kita tidak sehati, kita tidak didengar. Doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Ini firman Tuhan aja. Saya mesti ajar persis seperti apa yang diajar oleh firman Tuhan. Bukan saya mau nambah sedikit, mau bikin senang saudara, supaya saudara senang dengar firman Tuhan. Dirubah-rubah sedikit, sak maunya saya sendiri, nanti saya kena kutuk sama Tuhan. Tidak, saya tidak mau. Ya, saya mau ajarkan persis seperti apa yang dalam firman Tuhan dikatakan. Mari baca terus, Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. memuaskan hawa nafsumu. Terus ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, Ya, kamu mengingini sesuatu, kamu tapi kamu berdoa, tidak memperolehnya. tapi kamu tidak memperoleh. Kenapa? Minta sama Tuhan tapi tidak memperoleh. Padahal Alkitab bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi kenapa di sini saya minta tidak diberi? Coba terus, bukan Tuhan yang salah, tidak. Lalu kamu membunuh, Karena ada pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Mungkin bukan pembunuhan secara jasmani, tapi pembunuhan secara rohani itu kebencian. Orang yang benci sama saudaranya itu pembunuh di hadapan Tuhan. Bible bilang itu pembunuh. Ya, jadi kalau zaman Taurat itu saudara membunuh, baru itu dikatakan membunuh. Tapi kalau di perjanjian baru tidak usah membunuh. Saudara benci saya, itu sudah pembunuhan. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai mencapai tujuan. Terus lalu kamu bertengkar, bertengkar. Dan Yang kamu satu bilang berkelahi. begini, yang satu bilang begitu, yang satu macam-macam. Terus dan kamu berkelahi. Dalam gereja juga bisa berkelahi. Terus Kamu tidak memperoleh tidak apa-apa, memperoleh apa-apa. karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak berdoa. Terus tapi kamu berdoa juga. Atau kamu berdoa juga, Ya, tetapi tapi kamu tidak menerima Tidak apa-apa, menerima apa-apa. Karena apa? Salah doanya. Terus karena kamu salah berdoa. salah berdoa. Bagaimana? Saudara? Doa kita bisa salah. Bisa. Karena kita manusia. Makanya kita perlu dengan firman Tuhan supaya kita dicocokkan dengan firman. Doa saya ini salah atau tidak Tuhan? Kenapa saya sembahyang kok saya tidak didengar? Kalau saya percaya, kalau saudara berdoa dan sesuai dengan firman Tuhan, doa mesti didengar, mesti dijawab sama Tuhan. Amin. Mesti. Amin. Sudah punya usaha pasti diberkati sama Tuhan. Tapi kenapa usaha sudah kering? Tidak ada usaha apa? Tidak ada berkat Tuhan. Karena ada apa-apa. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak salah. Tuhan benar. Tapi yang salah kita. Tapi kita tidak mau memeriksa diri kita. Tuhan mau supaya kita memeriksa. Ini firman Tuhan tujuannya untuk memeriksa supaya kita tahu, oh kesalahan saya ini. Ampuni Tuhan, saya mau berubah. Dan kalau sudah berubah, sudah akan diberkati. Doa sudah akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jangan pakai hawa nafsu. Jangan. Beribadah jangan pakai hawa nafsu. Mau sembahyang jangan pakai hawa nafsu. Mesti pakai roh. Kalau sudah berdoa, ayo kita berdoa. Tapi hawa nafsu. Tuhan tidak dengar itu. Itu orang munafik. Ya, kita bukan orang munafik. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita mesti yang benar. Yang benar. Makanya Bible bilang, menyembahlah roh,
menyembahlah Bapa di dalam roh dan benar. Yang benar gitu loh. Yang benar itu apa ini firman Tuhan ini? Ini periksa, baca. Firmannya saya sama saudara sama kok. Ya, bahasa Indonesianya sama. Ya, artinya juga sama. Ya, jadi ya, saya bersyukur saya bisa menjelaskan supaya hati saya lega. Ya, jangan macam-macam sama Tuhan. Tuhan tuh tahu hati kita. Kalau kita macam-macam, Tuhan tahu. Tuhan mau hati kita lurus. Ya, jadi Tuhan mau supaya ada ketaatan, mentaati. Ya, jadi di sini dikatakan berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau doa sudah salah, mari kita perbaiki. Kita mau taat. Sudah boleh berdoa 1 hari 5 jam, tapi kalau sudah tidak ada ketaatan kepada atasan saudara, tidak ada ketaatan kepada otoritas saudara, saudara tidak dijawab doa saudara. Ya, ini Bible bilang, jelaskan. Ya, Yohanes 12 ayat 32. Ini sudah dibaca, sebentar. Ya. Negara tanpa kesatuan bisa runtuh. Sebenarnya dengar baik-baik. Tidak akan terjadi kesatuan tanpa ketaatan. Bisa mana? Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tidak akan terjadi kesatuan tanpa taat. Kita ini mesti taat semua. Kalau yang satu mau begini, yang satu mau begitu, yang satu mau pergi ke mall, yang satu mau pergi ke toko, yang satu mau pergi ke pasar. Ya bagaimana? Masing-masing menurut keinginan sendiri. Kacau. Ya, perpecahan terjadi. Ya, dan itu berbahaya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau tubuh Kristus dipecah. Siapa yang memecahkan tubuh Kristus, dia berhadapan dengan Kristus, bukan dengan manusia. Ya, ini Bible study, ini pemahaman Alkitab, pemuritan. Jadi saya bicara terang, saya buka semua. Kalau hari Minggu saya masih tahan-tahan, banyak jiwa baru. Ya, mereka belum bisa tahan. Tapi kalau sudah pemuritan ini sudah makan makanan yang keras, tidak makan bubur terus, sakit perut aja, bubur terus, habis bubur lagi, bubur begitu lagi. Tidak, mesti makan yang keras. Bukan makan batu, tapi makan firman yang kuat buat kita, supaya kita jadi kuat. Supaya kita tidak bisa ditipu. Ayo mari bro, mari, tapi nanti dulu, periksa dulu. Apa ini? Kita mesti periksa dalam hati kita. Jangan cuma sebelah luarnya saja. Ya. Jadi tidak boleh di dalam satu kesatuan, masing-masing mau pakai keinginan sendiri. Kita mesti menyatukan keinginan kita untuk Tuhan. Selanjutnya, nah, tadi saya sudah bilang, coba baca saja tidak apa-apa. Yohanes 12 ayat 32. Fokus kita harus meninggikan Dia. Ya, fokus kita jangan menarik orang, tapi meninggikan Yesus. Mari silakan baca. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, ya, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, aku akan menarik semua orang. Aku, siapa aku? Yesus. Yang menarik siapa? Yesus. Bukan saudara dan saya, bukan. Ini penting saya, supaya kita, ya, kalau kita yang menarik, kalau kita yang menarik, kita menarik apa yang kita tarik? Kerumunan orang. Katakan sama-sama, kerumunan orang. Bukan gerombolan, ya jangan bilang gerombolan. Gerombolan itu tidak baik. Kerumunan orang. Kita narik kerumunan orang. Ya, mereka datang cuma untuk ingin tahu. Mereka tidak ada lapar kepada Tuhan Yesus, tidak ada. Mereka cuma mau tahu apa sih yang terjadi kok rame-rame ini dalam gereja ini. Ya, gedung gereja yang besar, bayang. Pertanyaannya adalah, kalau gedung gereja itu besar, sudah bangun yang besar, terus dipenuhi dengan jiwa-jiwa, sampai 10.000, sampai 20.000. Sekarang masalahnya satu,
pendetanya seringkali tidak bisa tidur. Bisa apa itu? Stroke bisa. Kalau pendeta itu tidak berharap sama Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana mau mempertahankan jiwa-jiwa sebanyak itu yang sudah memenuhi gedung, sudah terlanjur memenuhi gedung itu. Bagaimana mau mempertahankan jiwa-jiwa yang sebanyak, yang sudah terkumpul sebanyak itu, apalagi mau menambah dengan cara-cara duniawi. Bagaimana? Tidak bisa. Bagaimana caranya mesti menambah ini? Makanya di Amerika itu ada sirkus. Sirkus itu seminggu, sebulan sekali ada sirkus. Itu apa? Dijalankan oliphant itu gajah sama orang perempuan duduk di atasnya jalan. Wow. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, tapi yang jalan ini ya sampai selesai keluar. Nanti lain karena ada kuda jalan. Ada apa? Monyet lagi. Ya, macam-macam. Mau narik orang. Ada yang pakai film. Oke saja. Saya bilang oke saja. Tapi sampai seberapa lama? Lama-lama pakai film juga bosen. Lama-lama lihat si kuda kepang itu ya juga bosen aku. Kuda kepang ini kok terus masuk gereja kayak apa? Siapa ini? Untuk apa? Ya, bagaimana caranya? Memang mereka akan datang. Orang banyak itu akan datang. Tapi sesaat saja. Setelah itu, mereka akan seperti kerumunan orang banyak, mereka keluar. Mereka bukan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang ditarik sama Tuhan masuk di dalam gereja. Makanya mereka selesai itu, mereka kemudian hilang. Ya, hilang. Jadi, tapi kalau kita tahu caranya, kita mesti pakai lutut. Ada seorang pendeta yang tua di Surabaya, sudah meninggal. Umurnya hampir 100 tahun. Gerejanya itu, dia khotbahnya tidak bagus, tidak biasa. Tapi gerejanya itu, waduh, ditambah sampai tidak, kalau modelnya kayak apa tidak tahu. Ya, macam-macam itu modelnya. Beli tanah itu, dibesarkan lagi ke sana. Situ, besarkan lagi ke situ. Ya. Waktu dia meninggal, anggotanya 10.000 lebih. Nggak ada sel grup apa, nggak ada. Ya. Sembayang itu saja. Itu sekolah Alkitab itu tank tiap jam keluar ganti berapa orang, 50 orang masuk sembayang. Tank setiap jam tank. Pada waktu dia meninggal merosot sisa 5.000. Sekarang mungkin merosot lagi, sisa 3.000. Cuma ini. Ya. Bisa pakai sirkus dan sebagainya. Tapi sesaat itu pakai cara-cara dunia. Mau mempertahankan jiwa-jiwa yang sebanyak ini. Bagaimana? Apalagi mau menambah. Mempertahankan aja belum tentu bisa. Apalagi mau menambah. Ya, tapi saya percaya yang mendatangkan ini siapa? Yesus. Kalau aku ditinggikan, aku akan tarik. Tanganku yang akan menarik. Aku pegang tangan orang, kerumunan orang banyak. Masuk, ayo mari masuk. Tuhan yang bawa orang-orang. Jadi dalam gereja itu ada Tuhan yang membawa orang itu masuk. Tapi kadang-kadang ada dunia atau cara-cara dunia yang membawa dia masuk gereja. Tidak semua Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang membawa, mantep ini. Ini buahnya tetap. Tidak akan keluar lagi dia. Tidak. Ya, saya mengerti. Kalau saudara Tuhan yang bawa saudara ke sini, saudara tidak akan keluar lagi dari tempat ini. Saudara akan tetap sampai Tuhan Yesus datang. Saudara akan jadi saksinya Yesus Kristus. Luar biasa. Itu yang sedang kita doakan. Gumuli sekarang. Ya, jadi
Nah, jadi saya mau lanjut satu lagi. Sayang, mereka tidak ajarkan pentingnya arti dari persekutuan. Makanya begitu gereja di Louisiana itu penuh orang, setelah lagi hilang. Karena tidak diajarkan pentingnya persekutuan, arti dari persekutuan. Tidak usah dimatikan. Kalau saya minum saya tidak bunyi kayak anjing, tidak. Ini udara yang bunyi, bukan saya. Tuhan, perlu diajarkan arti dari persekutuan. Yohanes 13 ayat 35. Mari. Yohanes 13 ayat 35. Mari. Ya. Dengan demikian, Ya. semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, kalau kamu saling mengasihi, orang-orang tahu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Kamu ini muridku, karena kamu tunduk kepada aku, Kristus. Kamu adalah murid Kristus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, coba. Ya, silakan. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Persekutuan. Terus? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya dengar baik-baik ya. Di sini setiap anggota gereja itu harus punya komitmen. Komit itu janji yang harus ditepati. Komit kepada gereja, kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Sebagai siapa? Kepala gereja. Kristus itu kepala gereja yang tidak kelihatan. Kita tidak lihat Kristus mana. Tapi dia ada di sini. Dia kepala gereja. Kemudian kita juga harus komit kepada gereja. Bukan kepala gereja Kristus. Tadi sudah. Kita tidak lihat dia, tapi dia ada. Ya, tapi sekarang kita harus komit kepada gereja yang kelihatan. Gereja ini kelihatan. Ya toh, ini bentuknya ini kelihatan. Ini bangunan kelihatan. Ini gereja. Tubuhnya. Gereja itu tubuhnya, Kristus itu kepalanya. Kepalanya tidak kelihatan, Kristus tidak kelihatan. Tapi dia ada di sini. Tapi tubuhnya ada, kelihatan. Betul? Saya lihat, sudah bisa duduk, ini tubuh Kristus sudah bisa duduk di sini. Karena ada tubuh Kristus yang kelihatan. Ya, jadi, penting sekali untuk kita mengerti bahwa kita ini jadi anggota tubuh Kristus yang kelihatan, sekalipun kepala kita tidak kelihatan. Kepala kita adalah Kristus. Ada orang bilang, saya adalah anggota gereja internasional tubuh Kristus. Wah, jauh, panjang sekali. Yang tidak kelihatan. Makanya pendetanya juga tidak kelihatan. Ya. Ibadahnya juga tidak kelihatan, tidak tahu di mana. Doanya juga tidak kelihatan, kasihnya tidak kelihatan, pelayanannya katanya ada pelayanannya, di mana tidak tahu, tidak kelihatan, di mana di pelayanannya. Ini saksi Yehova juga begitu, doa dan kesaksiannya tidak kelihatan, di mana. Ya, orang dibawa pergi ke tempat-tempat tertentu untuk dicuci otaknya di sana. Ya, jadi ingat, Anda harus jadi anggota gereja yang nyata, yang kelihatan. Gereja yang kelihatan. Sudah mesti tahu,
Saya mesti tahu tempatnya di mana. Ya, di mana telinga saudara? Ada tempatnya? Ada. Seperti tubuh ini, telinga kita di mana? Di sini. Mulut kita di mana? Di sini. Hidung kita di mana? Di sini. Mata kita di mana? Di sini. Batuk kita di mana? Di sini. Dagu kita mana? Di sini. Hidung kita di sini. Jelas semua. Apalagi kalau telinga ini suka jalan-jalan. Jalan-jalan cari berita-berita gosip. Nanti selesai pulang-pulang dia main celoknya keliru, dia tidak tahu tempat saya di mana. Main celok di mulut. Jadi boom. Ya, mulutnya kok tiba-tiba ada telinga. Wah, keliru ini. Sudah terlanjur mancep di sini. Bagaimana, tidak bisa. Ya, mesti tahu tempatnya. Ya, jangan lupa kepada tempatnya. Misalnya satu orang, saudara ini tempatnya adalah sebagai pendoa syafaat. Ya, jaga mulut Anda dan bibir Anda dari perkataan yang menipu, kata 1 Petrus, dari ucapan-ucapan yang negatif, dari perkataan yang miring yang bikin orang jadi miring juga, ya, jadi lemah. Ya, kalau tidak, doamu tidak dijawab. Jadi seseorang pendoa syafaat itu mulut kita mesti disucikan, mesti dibasuh tiap hari. Bukan dibasuh dengan Pepsodent, gini kan, enggak. Tapi dengan darah Yesus. Kalau tidak, doa sudah teriak-teriak sudah tidak didengar sama Tuhan. Ini penting sekali. Yang terakhir, proses penghancuran. Itu mesti diajarkan. Proses penghancuran. Ya. Di dalam perut ikan, saya minta tambahannya, barulah si Yunus ini bisa berdoa. Dia bisa berdoa. Ya. Di kapal dia bisa berdoa. Di kapal dia tidur terus. Karena dia bawa pil tidur. Mohon jangan ditiru. Ya. Ya, dia tidur terus. Tapi di perut ikan walaupun penuh sulur-suluran, penuh bau, penuh HCl itu bikin melumatkan ini. Kalau sudah makan kan keluarnya lumat. Sudah makan daging segini, keluarnya ya daging segini. Rusak nanti, saya punya usus. Ya. Dia masuk di dalam perut ikan. Dan dia minta ampun dosa. Ya. Dia bisa berdoa lagi. Kenapa? Karena dia sudah minta ampun sama Tuhan. Ya. Dan dia menyesal, dia bertobat, dia mau taat, pergi ke Niniwe. Saya mau pergi ke Niniwe, Tuhan. Keluarkan saya dari perut ini. Dan dia sudah berdamai. Karena sudah berdamai, hatinya ringan. Walaupun beban masih ada. Bisa mengerti? Saudara kalau sudah bisa mengucap syukur kepada Tuhan, itu walaupun saudara masih kena percobaan, tapi kenapa kok bisa mengucap syukur? Karena percobaannya masih ada, tapi tidak membuat saudara jadi tertekan. Karena saudara sudah berdamai dengan Tuhan, sudah minta ampun, saudara sudah belajar, Tuhan saya mau taat Tuhan, saya mau taat. Nah, jadi tidak perlu sudah mesti ganti tempat pergi ke kapal lagi baru saya bisa senang-senang lagi. Tidak, di dalam perut ikan itu saudara sudah bisa senang, hati sudah damai. Karena saudara sudah diampuni dosa saudara. Ya, ketidaktaatan Yunus tadi memutuskan komunikasinya dia dengan Tuhan. Tidak ada komunikasi, tidak bisa berdoa, tidur terus. Tapi merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan, mencairkan kembali komunikasi kita dengan Tuhan. Cair. Dia bisa memuji Tuhan, dia bisa menangis. Terima kasih Tuhan, saya tidak jadi mati. Saya tetap hidup, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil lagi sekali. Ya, itu maksudnya Tuhan. Bukan menghajar, membunuh dia. Tidak, Tuhan tidak mau membunuh saudara. Tuhan mau memberikan umur panjang, tapi
Apakah saudara mau menghasilkan buah yang tetap? Itu persoalannya. Saudara, Tuhan tidak mau kalau waktu yang diberikan kepada saudara itu disia-siakan. Ya, jadi apa saja biar hidup dosa lagi, dosa yang lama, tidak apa-apa. Tidak, apa-apa itu bukan tidak apa-apa, apa-apa. Tuhan persoalkan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh taat. Kalau ada orang berpikir, kalau aku bisa berdoa lebih dari 4 jam, aku bisa hidup bebas tanpa taat. Ada ayat seperti itu? Tidak ada. Kalau saya bisa berdoa tiap hari lebih dari 4 jam, saya bisa hidup bebas tanpa taat. Karena saya 4 jam, saya bisa lebih dari surga itu. Saya sampai di surga ke-7. Mana ada surga ke-7? Dia yang bilang. Ya, tidak benar. Tidak benar. Jangan percaya. Ya. Setelah justru makin lama, ya, makin lama doa seseorang itu, mestinya dia makin taat. Makin lama makin taat. Jangan makin lama terus, saya sekarang tidak perlu lagi bebas, tidak usah taat. Saya ini doa saya 7 jam, 3 jam pagi, 4 jam sore. Oh tidak. Lebih saudara banyak berdoa, mestinya lebih saudara mentaati, punya hati yang taat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Dan yang kedua, saudara, Tuhan tuh ketidaktaatan, merendahkan diri itu mencairkan. Ya. Ada justru makin lama doa seseorang itu mestinya makin dia sungguh-sungguh sama, makin dia taat. Yang terakhir, orang yang lari dari Tuhan itu tidak akan lebih kuat, dia lebih lemah. Tapi orang yang datang sama Tuhan akan lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Ya, Yunus punya roh mengucap syukur. Terakhir dia mengucap syukur dalam Yunus pasal 2. Ya, hatinya damai. Amin. Hatinya damai. Sekalipun dia masih tinggal di perut ikan, kegelapan 3 hari 3 malam, dia jalan sulur-suluran, kadang-kadang ada apa itu, apa yang kecil-kecil itu, cacing, ya, tapi dia hatinya lega. Sesak napas masih ada, sesak napas karena terisolir gitu ya. Proses penghancuran ini yang paling, jiwanya letih lesu, tadi tidak katakan juga, karena akibat dia lari dari Tuhan. Dan yang kelima, proses penghancuran kulit dan daging. Ini yang saya mau bicara, ini yang paling berat. Kalau sudah makan apa-apa masuk kena HCl. HCl itu zat kimia. Itu makanan jadi lentur dan jadi apa? Jadi hancur. Betul? Hancur. Tulang-tulang bisa jadi hancur. Kalau sudah makan tulang, keluar cari tulangnya, tidak ada. Jadi hancur. Apalagi ini perut manusia kecil, bisa menghancurkan tulang ikan bandeng. Ya. Apalagi tulang yang besar. Apalagi ikan paus. Wah, itu tulang-tulangnya Yunus itu sudah siap mau merotol di semua, meretel di semua. Mau meretel. Dia akan meretel. Dia ini satu-satu akan copot. Itu saking kuatnya itu. HCl itu, coba kalau sudah punya HCl, taruh di begitu, masukkan daging, masukkan apa? Semua masuk larut
jadi makanan loh, jadi apa? Jadi air. Ya. Itu dia perihnya setengah mati. Itu seperti orang dia mau dibunuh dengan cara pelan-pelan. Tapi sebelum tulang-tulangnya terlempar kemana-mana, Tuhan suruh secepatnya. Sakit perut, terus Tuhan suruh ikan palsu, keluar. Yunus masih tetap bisa jalan. Luar biasa. Tuhan itu baik sekali. Tidak ada satu dokter yang bisa mengoperasi dia. Tapi dokter di atas segala dokter itulah Tuhan Yesus yang sudah mengoperasi. Luar biasa. Ini mujizat. Saya percaya mujizat karena saya juga mengalami mujizat. Walaupun saya tidak sedahsyat seperti Yunus. Yunus itu dahsyat tuh. Ya, saya masih perlu otak saya ini juga didoakan. Saya masih tetap berdoa. Ya, sebab saya di foto di MRI di Singapura dan di sini barusan ternyata ada sedikit menyusut sedikit, kira-kira 2 cm menyusut seluruhnya. Tapi saya tanya, ini 10 tahun yang lalu saya juga ada fotonya seperti itu, MRI. Saya foto di Singapura. Dan saya tanya, apakah ini 10 tahun yang lalu sudah menyusut? Dia periksa sudah menyusut. Jadi apakah selama 10 tahun ini dia tidak lebih menyusut lagi dari yang 10 tahun yang lalu? Tidak. Ini ajaib Tuhan. Bilang. Itu dokter bilang, ini kok bisa 10 tahun yang lalu Tuhan punya ini sudah kurang. Tapi sampai sekarang tetap berhenti sampai di situ saja. Tidak terus, biasanya tambah lama tambah berkurang, menyusut. Wah, saya tidak bisa sampaikan firman. Tuhan bilang, Paulus sampaikan firman terus. Dan kamu tidak usah khawatir, itu urusanku. Urusanmu kamu sampaikan firman Tuhan. Terus pergi ke mission trip, jangan berhenti. Nah, saya mau terus mission trip sampai hari terakhir. Tuhan bilang, ya sudah, sekarang kamu dapat upah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua.